Saudi Arabia atau Arab Saudi adalah negara kaya minyak, jantung dunia Islam, sekaligus salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Terletak di semenanjung Arab, negeri ini menjadi penjaga dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, yang setiap tahun dikunjungi jutaan jamaah dari seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan spiritual dan kekayaan minyak yang melimpah, sejarah Arab Saudi menyimpan kisah gelap nan panjang tentang perebutan kekuasaan, penyerangan atas nama keyakinan, hingga lahir sebuah kerajaan modern. Dan inilah salah satu bab paling gelap dari sejarah dunia Islam modern. Sejarah tentang berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1640 Masehi, lahirlah seorang anak bernama Saud dari suku Bani Hanifah. Bani Hanifah merupakan salah satu dari konfederasi suku-suku Adnan yang tinggal di wilayah Najd, daerah yang kini menjadi bagian dari ibu kota Riyadh di Arab Saudi modern. Sebagai catatan, wilayah Hijaz meliputi Makkah, Madinah, dan Jeddah, sedangkan Najd merupakan kawasan bagian tengah Jazirah Arab. Keluarga Al-Saud dikenal sebagai keluarga terpandang di desanya. Mereka memiliki banyak lahan kurma dan merupakan keluarga paling kaya di wilayah tersebut. Karena pengaruh dan kekayaannya, mereka diangkat menjadi golongan ayan, yakni orang-orang terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka memimpin desa itu. Dari kepemimpinan di desa kecil tersebut, mereka membentuk semacam dinasti kecil yang mula-mula hanya mencakup desa Uyainah, lalu berpindah ke desa Dir'iyah. Dari sana, mereka memperluas pengaruhnya ke beberapa desa di sekitarnya. Pada masa itu, wilayah Najd berada di bawah kekuasaan dinasti Al-Rashid yang setia kepada Kekaisaran Utsmani di Turki. Dinasti Al-Rashid memiliki kekuatan militer dan politik yang besar, sementara keluarga Saud masih terbatas pada pemerintahan lokal. Namun dari keluarga kecil inilah kelak berdiri kerajaan Saudi pertama. Dari keluarga ini, kemudian lahir Muhammad bin Saud, seorang pemimpin yang cerdas dan ambisius. Muhammad Saud memiliki kemampuan yang menonjol dalam bidang militer dan ekonomi, bahkan lebih kuat daripada ayahnya. Muhammad bin Saud mulai bercita-cita untuk meluaskan wilayah kekuasaannya dan membentuk kerajaan yang sesungguhnya. Ia pun menata struktur pemerintahan dengan sistem administrasi dan pengelolaan yang lebih teratur. Tanda-tanda awal berdirinya kerajaan yang formal pun mulai terlihat. Kerajaan kecil ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Saudi pertama. Namun secara politik, wilayah Najd saat itu masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang beraliran Sufi Maturidi. Pada masa yang sama, muncul seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut bermazhab Hambali. Ia dikenal dengan seruannya yang ingin memurnikan akidah Islam dengan menolak praktik-praktik yang menurutnya bidah dan telah berkembang di tengah masyarakat. Melihat kesamaan visi, Muhammad bin Saud mendekati Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia menyampaikan keinginannya untuk memurnikan akidah Islam di Jazirah Arab, menentang praktik sufi yang dianggap menyimpang, serta mengembalikan umat kepada ajaran yang katanya salaf. Tentu saja, istilah salaf menurut versi mereka, bukan umat Islam seluruh dunia. Muhammad bin Abdul Wahhab menyetujui gagasan tersebut, dan keduanya pun bersekutu. Terbentuklah dua kekuatan utama, kekuatan militer di bawah Muhammad bin Saud dan kekuatan agama di bawah Muhammad bin Abdul Wahhab. Aliansi inilah yang kemudian menjadi fondasi ideologis dan politik berdirinya Kerajaan Saudi pertama. Sementara itu, masyarakat Arab Badui pada masa itu memiliki tradisi lama yang disebut Al-Ghazwu wal Mughalabah, yang artinya menyerang dan menguasai dengan kekuatan. Dalam tradisi ini, bila suatu suku merasa kuat, mereka akan menyerang suku lain untuk merebut harta dan wilayahnya, sesuatu yang dianggap lumrah saat itu. Tradisi inilah yang kemudian menjadi dasar ekspansi Muhammad bin Saud dan para pengikutnya dari kalangan Arab Badui. Mereka kemudian menaklukkan desa-desa di sekitaran Ad-Dir'iyah, tempat mereka tinggal dengan alasan memurnikan akidah dan memberantas kesyirikan. Namun tindakan ini seringkali diiringi dengan perampasan harta dan penghancuran fasilitas umum yang menimbulkan kritik dari berbagai ulama.
Sebab, bila tujuan utamanya adalah pelurusan akidah, seharusnya tidak disertai dengan pengambilan harta benda dan kekerasan. Gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud ini kemudian dikenal oleh sejarawan sebagai gerakan Wahabi. Nisbat pada pemikirnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pendapatnya sering dijadikan legitimasi dalam tindakan pengikutnya. Istilah Wahabi bukanlah sebutan yang dibuat-buat, melainkan istilah dalam literatur sejarah untuk mendeskripsikan gerakan reformasi keagamaan pada masa itu yang bermuara pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, menulis sejumlah surat. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah Firodi Alal Wahabiyah atau Petir-petir Ilahi dalam membantah kaum Wahabi. Dalam tulisannya, ia mengkritik keras tindakan saudaranya yang mengkafirkan kaum muslim lain yang tidak sejalan dengan pikirannya, menyerang desa-desa, dan bahkan mengambil harta atas dasar beda akidah. Ulama besar lain, seperti Ibnu Abidin, juga menulis kritik terhadap gerakan Wahabi tersebut. Dalam salah satu karyanya, Ibnu Abidin menyebut bahwa para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap hanya merekalah kaum muslim sejati, sementara yang berbeda dianggap musyrik. Karena keyakinan itu, kaum Wahabi saat itu menghalalkan darah kaum Ahlu Sunnah, bahkan membunuh para ulama yang berbeda pikiran, hingga akhirnya kekuatan mereka dipatahkan. Syekh Ahmad As-Sawi, seorang ulama Al-Azhar abad ke-18, juga mengecam keras gerakan Wahabi yang muncul di Hijaz pada masanya. Dalam Hasyiah Tafsir Al-Jalalain, ia menegaskan bahwa kelompok Wahabi mirip dengan kaum Khawarij karena menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah serta menghalalkan darah dan harta sesama muslim. Beliau menyebut Firqah Wahabi sebagai golongan setan, menegaskan bahwa mereka mengira berada di jalan benar padahal sesat dan pendusta. Hal itu beliau sampaikan saat menafsirkan surah Fatir ayat 6, yang dikatakan ayat ini turun mengenai kaum Khawarij, yaitu mereka yang menyelewengkan tafsir Al-Quran dan Sunnah, lalu dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Hasil kombinasi kekuatan militer dan ideologi keagamaan, Kerajaan Saudi pertama berkembang pesat. Mereka berhasil memperluas wilayah hingga ke Najaf dan Karbala di Irak, menghancurkan makam-makam Syiah, dan membunuh banyak penganutnya. Perlu dicatat bahwa dalam pandangan Islam, ajaran Syiah memang menyimpang dari akidah yang benar. Namun tindakan kekerasan dan penyerangan tetap tidak dibenarkan. Setelah Muhammad bin Saud meninggal dunia, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Di bawah kepemimpinannya, hampir seluruh jazirah Arab berhasil dikuasai, kecuali Makkah dan Madinah. Pada saat itu, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran, sehingga pengaruhnya di Jazirah Arab pun melemah. Maka, dari sinilah cikal bakal kerajaan Saudi modern mulai tumbuh dan berkembang. Setelah wafatnya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, kekuasaan beralih kepada Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Saudi kemudian berhasil menaklukkan Makkah dan Madinah. Namun sebelum membahas penaklukan itu, menarik untuk meninjau catatan dari kitab Al-Majdu fi Tarikh Najd, karya Ismail bin Abdullah An-Najdi. Ia adalah seorang sejarawan yang dikenal pro keluarga Al-Saud, dan bahkan ia menjadi penasihat mereka. Artinya, catatan ini berasal dari pihak yang mendukung, bukan yang menentang. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ketika pasukan Saudi menyerang wilayah Al-Atikah, mereka membunuh 10 orang penduduknya, termasuk Al-Qurawi, amir wilayah tersebut yang diangkat oleh Turki Utsmani. Bukan hanya Al-Qurawi, mereka juga membunuh anak-anaknya. Pasukan itu juga merampas perabotan rumah penduduk dan mengambil sekitar 80 ekor unta milik mereka. Setelah itu, Saud bersama pasukannya bergerak menuju wilayah Al-Ahsa. Menariknya, dalam catatan sejarah itu disebutkan bahwa Saud berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Frasa bersama kaum muslimi ini digunakan karena dalam pandangan kelompok mereka, hanya mereka yang dianggap muslim sejati, sedangkan yang lain tidak, bahkan dianggap musyrik. Ketika mereka tiba di kota Hurmah pada malam hari, penduduk sedang tertidur lelap.
Pasukan Saudi mengepung kota tersebut. Saat fajar tiba dan azan dikumandangkan, pemimpin pasukan memerintahkan agar semua pemilik senjata menembakkan pelurunya secara serentak. Ledakan tembakan membuat seluruh kota berguncang. Penduduk ketakutan, bahkan sebagian wanita hamil mengalami keguguran akibat suara yang menggelegar. Peristiwa semacam ini dianggap biasa bagi pasukan tersebut karena dinilai sebagai bagian dari strategi dan cara mereka untuk memperluas kekuasaan. Mereka tidak menganggapnya sebagai tindakan kriminal, apalagi sejak awal sudah tertanam keyakinan bahwa selain mereka bukanlah Islam sejati akibat doktrin pikiran Wahabi yang menganggap selain kelompoknya sebagai kaum musyrikin.